Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan materi tentang fidyah. Fidyah disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Dan bagi orang yang tidak mampu atau berat untuk melaksanakan ibadah puasa, maka wajib baginya menggantinya dengan membayar fidyah, yaitu memberi makan untuk fakir miskin. Jadi jelas di dalam ayat ini bahwa fidyah itu adalah pengganti dari puasa yang ditinggalkan, membayar atau ngasih makan untuk fakir miskin. Siapa saja orang yang diwajibkan membayar fidyah? Pertama, fidyah diwajibkan bagi lansia, orang lanjut usia yang tidak mampu untuk berpuasa, maka boleh baginya diganti dengan membayar fidyah. Yang kedua, orang yang sakit, yang sakitnya tidak ada harapan lagi untuk sembuh, itu juga boleh dia meninggalkan puasa, namun wajib baginya menggantinya dengan fidyah. Yang ketiga, perempuan yang terlambat membayar qada. Contoh, seorang perempuan pada tahun 2019 pada bulan Ramadan dia bolong berpuasa, tidak puasa selama 7 hari karena haid. Kemudian setelah Ramadan tidak kunjung itu puasa diqadha. Sampai datang Ramadan tahun 2020 belum juga diqadha juga itu puasa. Padahal sudah dikasih kesempatan 1 tahun, namun tidak diqadha juga. Maka wajib baginya untuk membayar fidyah sesuai hari yang ditinggalkannya. Dan qadanya tetap wajib. Ini hanya denda. Maka seorang perempuan bagi yang haid, segeralah kewajiban untuk mengqadha puasa itu disegerakan. Jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda, ketemu Ramadan lagi, maka wajib baginya membayar fidyah sebagai denda keterlambatannya. Kemudian yang wajib membayar fidyah juga adalah orang yang meninggal yang punya hutang puasa. Tentunya ini yang dibayarkan oleh ahli warisnya dari yang meninggal tersebut. Dia sakit di bulan Ramadan, kemudian ada hutang puasa, kemudian meninggal. Maka berapa hari dia meninggalkan puasa, maka wajib bagi ahli warisnya untuk membayarkan fidyah bagi yang meninggal tersebut. Ada juga fidyah itu dibayar atau diwajibkan bagi ibu hamil atau ibu yang sedang menyusui yang dia tidak puasa karena khawatir atas janinnya, karena khawatir atas bayinya kalau dia paksakan puasa. Itu wajib bagi dia membayar fidyah. Khawatirannya khusus sama bayinya saja atau sama janinnya saja. Jadi bukan khawatir karena dirinya. Ini juga sama halnya seperti ada orang. Dia berbuka puasa karena menolong orang lain. Karena menolong orang yang sedang kebakaran. Kalau dia buka, dia bisa menolong orang yang sedang kebakaran itu atau orang yang sedang kelelap itu. Tapi kalau dia tetap puasa, dia tidak bisa menolong. Dia berbuka karena khawatir atas kesehatan orang lain, maka wajib baginya membayar fidyah. Juga selain fidyah, dia tetap harus qadha juga. Nah, tapi kalau kekhawatirannya atas dirinya saja atau atas dirinya dan juga janinnya dan juga bayinya, maka dia tidak perlu membayar fidyah. Cukup puasa qadha saja. Bagi ibu hamil atau ibu yang sedang menyusui, jika tidak kuat untuk berpuasa
silahkan berbuka saja. Tapi nanti di luar Ramadan dia harus membayar qadha atas ketidakpuasaannya itu. Tapi kalau khawatirannya atas bayinya saja tanpa dirinya, maka wajib baginya qadha disertai membayar fidyah. Coba kita lihat tabel ini. Rupanya lebih simpel dan lebih gampang kita pahami. Ada orang tua, musafir juga. Kemudian perempuan sedang haid boleh meninggalkan puasa. Orang sakit, ibu hamil itu boleh meninggalkan puasa asal ketentuannya jelas di dalam tabel ini. Kemudian takaran membayar fidyah. Berapa ukuran fidyah itu? Fidyah itu dibayarkan dengan ukuran 1 mud dari makanan pokok di suatu negeri. Kalau kita ya beras. Di belahan timur Indonesia ada juga yang dengan jagung. Kalau di negara-negara Eropa mungkin dengan gandum, dengan roti, kita dengan beras. Maka kita wajib mengeluarkan fidyah itu dengan 1 mud dari bahan pokok makanan kita sehari-hari. 1 mud itu sama dengan 1/4 so'. 1 so' itu setara dengan 2,75 kilogram. Itu menurut pendapat jumhur ulama. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, 1 so' itu setara dengan 3,8 kilogram. Jadi 1 mud adalah 2,75 dibagi 4. Sehingga 1 mud itu adalah 0,68 kilogram menurut pendapat jumhur. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, 1 mud itu adalah 3,8 kilo dibagi 4. Jadi 1 mud itu adalah 0,95 kilogram. Jadi jika seseorang meninggalkan puasa di bulan Ramadan, baik itu orang tua lansia atau ibu hamil yang khawatir atas janinnya saja, kemudian orang yang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, jika dia meninggalkan puasa 1 hari, maka fidyahnya adalah 0,68 kilogram. Jika 30 hari, berarti dia harus membayar 20,625 kilogram beras atau gandum atau jagung. Lalu bolehkah fidyah itu dibayarkan dengan uang? Boleh, asal harus ngikut kepada pendapat Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah boleh dibayarkan dengan uang, tinggal dikalikan saja. Menurut Imam Abu Hanifah bahwa 1 mud itu adalah 0,95 kilogram. Tinggal dikalikan. Kalau dalam sehari kita tidak puasanya, berarti kalau diasumsikan harga berasnya 1 kilo 10.000 rupiah, berarti 1 mudnya itu adalah 9.500. Kalau dia meninggalkan puasanya 30 hari, kalau diuangkan berarti dia harus membayar sebesar 30 kali 9.500 sebesar 285.000 rupiah. Itu dalam sebulan. Sekarang bagaimana cara membayar fidyah? Yang jelas fidyah kalau belum Ramadan itu belum bisa dibayarkan. Jadi harus meninggalkan puasanya dulu baru bisa dibayarkan. Boleh dengan cara hari ini meninggalkan puasa, hari ini dibayarkan. Boleh seperti itu. Atau diakumulasi nanti saja di akhir Ramadan. 30 hari dia meninggalkan puasa, maka 30 hari dia bayarkan. Boleh sekaligus, boleh dicicil. Atau boleh juga seperti ini. Dia masak sebanyak 30 porsi. Kemudian
makanan atau nasi poknya itu dia bagikan ke 30 fakir miskin yang ada di sekitarnya. Itu pun boleh. Ya, mungkin itu lebih besar ya biayanya, karena satu box sekarang mungkin jarang yang kita temukan seharga 10.000. Kita harus mencari paling tidak mungkin satu boxnya 20.000, tentunya lebih besar kalau dengan cara dimasak. Itulah kira-kira bagaimana kita memahami konsep Islam tentang fidyah. Jadi ini adalah merupakan keringanan bagi kaum muslimin apabila dia berat untuk melakukan ibadah puasa. Islam itu sangat toleran, Islam itu sangat ringan, mudah untuk dilaksanakan syariat-syariatnya, sehingga kalaupun orang muslim tidak kuat untuk beribadah puasa, boleh diganti dengan yang namanya fidyah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.